Selamat siang ya. Selamat siang menjelang sore. Selamat datang di Nusantaran Rayakan Kebaikan di Nusantaran Chapter 8 dari Ponorogo ke Blitar. Perkenalkan, nama saya Dian Maya Puspitasari. Sebagai stakeholder engagement dari Yayasan Lari Nusantara akan memandu acara selama 1,5 jam ke depan. Nah, teman-teman, mungkin kita tuh belum sempat untuk menceritakan bahwa Nusantaran itu logonya baru saja berganti dan mempunyai wajah baru. Sedikit bercerita tentang kenapa logo dari Nusantaran akhirnya kita putuskan untuk mempunyai logo baru, karena pada saat pandemi kita melihat bahwa semua goes to digital, di mana ada kebutuhan untuk supaya logonya itu lebih digital friendly. Dan yang kita rubah adalah logonya menjadi lebih logo type. Kenapa sih akhirnya logonya seperti itu? Semua ini sebenarnya terinspirasi dari tulisan Sanskerta yang memang asli Indonesia, dan ya kalau boleh dibilang Sanskerta itu adalah asli Indonesia supaya lebih Indonesia dan lebih Nusantara. Sekali lagi menyapa semua teman-teman sahabat Nusantaran yang ada di seluruh Nusantara. Memang kayaknya kalau nggak afdol kalau ada acara Rayakan Kebaikan tapi kita nggak dengar ataupun cerita dari founder Nusantaran, Christopher Tobing dan juga Jurian Andika. Dipersilakan. Capek Tong? Luar biasa. Iya. Berapa kilo tadi? Ya, Kagak pakai jam. kelihatan udah lama gak lari nih. Kelihatan udah lama gak lari. Kayaknya kalau perhitungan lo berapa kilo tadi tuh kita? Tadi gua lihat ya, matahari sudah setinggi tombak. Sepertinya minimal 6 jam kita lari. 6 jam? Iya, Wah. jaraknya sih 2 kilo. Udara bagus ya? Bagus Tong. Ini Cerah banget ya? lihat di sebelah gua nih. Hati-hati. Tajam. Iya bener. Leleh. Apaan tuh? Apa kabar Tong? Ya, gitu dah. Udah lama gua gak ketemu sama lo. Kalau nggak salah, pandemi setahun. Tahun. Kita terakhir lari kayaknya lebih dari setahun. Lebih ya? Lebih. Kalau kita jangan hitung terakhir lari. Hitung terakhir lari itu mungkin 5 tahun yang lalu. Enggak, gue masih ikut virtual run NR8. Gue Masih ikut, lu ikut. nggak lulus tapi. Ya, jadi kita mau ngomongin apa nih hari ini? Ya, udah lama gak ketemu, kayak pengen ngobrol-ngobrol. Dulu tuh kita udah lama juga ya kenal-kenal. Nah, makanya sebenarnya gue juga bingung kenapa kita baru kenal terus udah tiba-tiba lari bareng sejauh itu. Tahun. Gue juga gak ngerti. Dan gue selalu ngikutin lo lagi, gue nurut-nurut aja. Ini komitmen terbesar gue selain berumah tangga nih sama lu nih. Jangan sampai istri gue denger ya. Setiap kali gue ngomong sama istri gue ada kata jurian, ini cuma kayak bisa bilang, ya udah. Mohon maaf, Adian, rumah sayang, mohon maaf. 2013 tuh, kita mulai ngobrol-ngobrol bareng tentang NR. Ya. Bukan tentang NR lah, tentang kita berdua mau apa sih dengan lari-lari ini kan. Iya. Akhirnya kita ngomong tentang Lari pulang kampung. Lari pulang kampung. Mulainya dari situ, pulang kampung ke High heels. high heels. Lu terakhir ke high heels kapan? High heels terakhir hampir tiap tahun sih. Oh, oke. Hampir tiap tahun, tapi nggak pernah lari. Nah, udah kejadian belum habis NR? Insya Allah belum. Pada tahu nggak high heels? High heels itu apa Tom? Bukit Tinggi. Jadi buat pecinta fashion ya, tuh sepatu hak tinggi itu ya di kampung gua ditemuin high heels. Gitu, jadi jangan keluar negeri lah udah. Ya, orang barat, Sumatera Barat. Ini alasan kenapa gue ngikutin lo terus. Iya. Lu terdepan banget soalnya ini. Nah, waktu itu kan ngomongin high heels tuh, pulang Iya. kampung, lo ke Medan Maunya ya? ke Medan. Nah. Walaupun gue sebenarnya juga belum pernah sampai Belum sekarang. pernah. Iya. Belum pernah. Semoga ya ujung-ujungnya one day ke sana. Terus gimana ceritanya jadi NR tuh? Ingat nggak? Ceritanya, nah waktu itu kan kita artinya mikirnya yuk kita lari ke tempat-tempat keren. Iya. Terus habis itu gue ingetnya kita waktu itu WhatsAppan jam 10 malam hari Sabtu. Ya. Gue gak ngerti kenapa kita WhatsAppan berdua jam 10 malam juga sih. Iya. Cuman waktu itu kita ngobrol tentang pas gue di Australia dulu, gue ikut Oxfam, Ya. trail walker, charity kayak gitu kan. Dimana di situ gue ngerasain seru juga ya. Kalau selain lari, selain jalannya
harus ada charity, Fundraising fundraising ya, kayak gitu fundraising. untuk sebuah cause kayak gitu. Jadi disitulah kita mulai ngobrol-ngobrol dan ya untungnya lu juga langsung bilang yuk deh lakukan. Ya waktu itu kan kita mikir cuma berdua doang. Iya benar. Berdua. Berdua sama satu inget kalau Aldi. Ya, Aldi. Aldi itu founding fathers juga tuh sebenarnya. Ah. Aldi mau nemenin kita naik sepeda Yes, Kita dari berdua lari. Jakarta ke Bogor. dari Monas waktu itu. Dari Monas Ke ke Bogor. Bogor. Kita mau jualan kaos, keuntungannya satu kaos untungnya 30.000 gitu. Kita target ngejual 100 kaos, Iya. 3 juta rupiah. 3 juta. Terus kita bilang waktu itu Care for Kids ya. Yes. Kita bilang, ya udah deh, kita mau fundraise. Kekumpul targetnya berapa ya? 30, Kita bilang 3,5. Kita bilang sama dia 3,5 juta. 3,5 juta. Mau terima nggak? Mau terima nggak? Malu juga nanyanya. Terus saya bilang, ya kita mah uang berapa aja kita terima. Iya, Alhamdulillah. Ya udah, kita coba. Habis itu jalanin deh. Jalan deh. Nah, lu inget nggak nama Nusantara? Ini gue bingung ya. Gue waktu itu kepikiran Nusantara kan. Ya, Lalu kan kita lari, ya udah Nusantaran aja. logika. Logikanya, gue pikir itu udah paling gampang. Ternyata? Ternyata 8 tahun, ini mau tahun ke-9 nih. Banyakan orang yang bilang Nusantararan loh. Ini kepala gue yang salah apa gimana ya? Tapi masih loh, sampai sekarang meeting. Ah. Ya, mari kita perkenalkan juri Nandika dari Nusantararan. Masih ada. Aduh, krik 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 langsung kan. Halo, saya Juri Nandika. Namanya kami adalah Nusantara. Ya, bahkan kemarin juga acara terakhir juga masih Nusantararan. Iya. Chapter 8 banyak. Jadi artinya kita mungkin impact education adalah dikit-dikit bantu. Ya. Tapi secara nama belum berhasil kita ya. Belum berhasil. Mohon bantuan ya Mohon bantuan semua. teman-teman ya. Ya gitu. Jadi akhirnya kita lari ke Jakarta Bogor itu yang pertama. ya. Gue inget banget tuh di Bogor, pelari paling depan adalah seorang wanita. Oh, gue inget banget. Siapa namanya? Aprilia Siombing. Aprilia Siombing. Aprilia Siombing itu saking cepetnya, temen-temen nih, gue kasih tahu nih, finish gate kan nggak ada, bukan belum ada. Emang nggak ada. Emang nggak ada. Nggak Kita ada. cuma Wih, punya pita. pita. Gue inget banget tuh, dia lari, nyampe sana. Finish line-nya di mana ya? Terus ada, oh Mbak yang lari ya? Ini nih Mbak. Nah itu chapter 1 sih kaget sih gue, tapi ya itu Mulailah dari situ ya. lumayan. Nggak ada produksi apa-apa. Diseriusin kayaknya. Orang-orang pada nanyain, Ah. lanjutannya seperti apa? Ya udahlah kita jalanin dari Bogor ke Bandung tahun depannya. Masih lari. Lu. Karir Nusantara lari Oh, iya. Nusantaran gua berakhir di chapter 1. Di chapter 1, Topper memutuskan jadi race director habis selesai untuk chapter 2. Nah, gue masih lari Bogor, Cianjur. Lu ngelewatin tuh ya. Lewatin puncak. Sampai bilang ke istri sama anak gue, udah buka kamar aja di puncak pas. Kayaknya gue udah pingsan deh nyampe puncak pas. Nggak usah nyampe Cianjur. Udah nggak pede aja. Akhirnya mereka nginep. Subuh tuh. Subuh nyampe puncak pas, ya udah. Alhamdulillah masih lanjut Sampai Cianjur. sampai Cianjur. Ganti pelari berikutnya finish sampai di Iya, Bandung. Bandung. Seru ya karena lewat puncak kan. Seru banget. Nontonin orang-orangnya seru. Tenang. Habis itu chapter 3 gue ikut nonton loh. Udah gak ada yang lari kita. Udah akal sehatnya keluar kan? Udah semakin waras. Makin waras. Dan semakin juga banyak yang tidak waras untuk lari. Alhamdulillah tapi berkontribusi. Yes. Makin Kita banyak. ke Cirebon. Bandung Cirebon Bandung, itu Cirebon. 135 km. 135 km lewat daerah namanya Cadas Pangeran tuh. Itu gosipnya sih isinya. Namanya aja udah cadas kan, jadi emang wah itu mistik lah. Teman kita kalau nggak salah ada yang mobilnya nyangkut tuh. Iya. Jen juara Hadi. Itu bukan? iya, itu di situ ya waktu Itu itu ya. di situ karena dia nyari map, apa pakai Google Iya. Map nyari lokasi kita, terus tiba-tiba ya udah Keluarnya di aja dia. tengah-tengah desa mana kayak gitu. Tengah-tengah desa. Munsep. Gitu. Tapi alhamdulillah lewat berlalu dan kontribusinya semakin naik kan. Ya di situ kita udah mulai ngeliat bahwa oh ternyata impact Nusantara bisa segede banget. Ya. Gitu ya. Jadi di situ ngeliat lagi lah cara kita nge-scale fundraising, cara kita bantu yayasan tuh kayak gimana. Ya, apa. Tapi tetap dari chapter 1, 2, 3 dan kayaknya sampai 8 dan seterusnya masih tentang pendidikan kan? Masih. Kenapa tentang pendidikan? Ayo. Ini pertanyaan jebakan. Iya, gue pikir tadi itu di akhir. Tengah-tengah sekarang. Lo kayak guru-guru yang ngasih ujian dadakan ya lo Iya, ya, bener. mencongak nih. Kalau gue, to be honest, gue percaya pendidikan adalah foundation to solve a lot of problems yang ada di dunia. Dan gue percaya dengan kita mendidik satu generasi mereka ke bawah seterusnya tuh nasibnya udah berubah.
masih dapat manfaatnya. Masih gitu dapat ya. manfaatnya kan? Semoga jadi NR-nya setahun sekali, tapi efeknya masih terus ada. Benar. Ya, makanya kita juga masih part itu Cirebon ke Purwokerto, Yes. lanjut Purwokerto ke Dieng ya. Purwokerto ke Dieng. Purwokerto ke Dieng tuh gue paling seneng karena apa? Tanjakannya cuma satu. Satu udah. Cuman satu. Tapi orang-orang marah-marah. Gua nggak ngerti Iya, kenapa. karena dari start sampai finish itu Hanya nanjak. tanjak. Gak banyak tanjakannya, cuma satu dari start sampai finish. Jadi kita doa aja. Itu pertama kita finish di tempat tertinggi di Jawa, tuh desa tertinggi ya. Betul, desa tertinggi dan di situ pun ada SD tertinggi di Pulau Jawa. Lalu lanjut dari Wonosobo ke Gunung Kidul. Emang lo kalau udah ngasih atas lo ngasih bawahnya Beda. lagi gitu ya? Kan tanjakan sama turunan itu sebenarnya sama. Hanya Sama. pola Oh, tergantung pandangnya. ngeliatnya kemana Sudut gitu ya. pandangnya aja. Iya. Gitu. Lu bijak ya? Boleh penuhi. Oh iya, Iya. alhamdulillah. Itu pertama di pantai itu. Pantai. Finish di pantai. Itu luar biasa tuh. Karena itu 169 km. 100 miles lah. 100 miles itu. Konon itu adalah jarak terjauhnya Nusantara. Jarak terjauh Nusantara. Terus dulu tuh rute gerilyanya Jenderal Sudirman. Dia ke situ. Oh, Ngapain dia situ. ke situ? Coba aja. Coba history dikit nih. Mungkin ya. Mungkin lo jajan kan belum ada ojek online ya kayaknya di situ. Jadi dia naik tandu di situ di gerilya. Habis itu pantai selesai kita lanjut ke masuk baru Jawa Timur ya. Jawa Timur. Itu pertama kalinya kita masuk area Jawa Timur di Ponorogo. Itu rasanya tuh udah kayak mau finish Pulau Jawa. Padahal kalau Jawa Timur tuh Ponorogo baru di ujung. Masih ada chapter 8, 9, mungkin 10, mungkin Baru selesai Jawa. baru selesai mungkin. Alhamdulillah sih waktu itu DNF rate-nya rendah tuh di situ. DNF Dibanding rate-nya? dibanding orang Iya. chapter sebelumnya. Kayaknya artinya bisa ya orang-orangnya. Kayaknya bisa. Cuman mikirnya kalau ditanjakan udah berat aja. Kan itu udah kecepatan. Baru Berapa? NR8. NR8 ajaib nah. Gimana ya? Tahun yang ajaib, semuanya ajaib. Akhirnya NR8 kita memutuskan virtual. Wah, semua baru sih buat kita ya. Semua baru, semua baru. Semua baru buat sahabat Nusantara, buat mungkin juga para pelari dan donatur ya. Yang gue seneng tapi banyak orang-orang yang dari dulu sebenarnya banyak yang minta kan. Buatin dong Nusantara tapi yang pendek-pendek. Iya. Yang jaraknya nggak usah sekaligus langsung. Iya. Jadi kali ini semoga itu menjawab kekangenan atau request orang-orang yang pengen lah kayak gitu. Kayaknya dulu kan segmented banget harus ultra gitu, harus finish FM. Nah sekarang bisa dicicil kan? Bisa 119 km dicicil selama 20 hari. 20 hari. Ya 20 hari. Nah itu jadi nggak terasa nih udah 8 tahun ya, udah 8 chapter Tahun ya. 8 chapter 2013 sampai 2020. Kita masuk 2021 soalnya. Total donasi yang ini bukan kita ya. Kalau kita Iya. ngomong kita tuh bukan berdua nih sama sekali nggak, tapi kayak yang udah teman-teman sahabat Nusantara, pelari, relawan, volunteer. Total kira-kira berapa? Itu udah nyampe 10 miliar lebih dalam gila. 8 chapter. Gila, Jadi gila. ada sahabat Nusantara yang kerjanya setahun penuh, ada relawan di hari H, Ya. ada fundraiser yang juga pelari 3 bulanan tuh mereka 3 kerjain fundraising. dan pastinya donatur kan, donatur dan sponsor itu juga pasti. Nah dari situ juga total pelari ada berapa totalnya? Udah 1.600-an lebih lah yang ikut Nusantara dari chapter 1. Ini nggak unik ya, tapi yang ikutan terus dari chapter 1 sampai chapter 8 ada 1.600 pelari lebih. Dan kita pun selalu dibantu sama yayasan yang membantu proyek-proyek kita jalan. Kita bilang apa ya, yayasan mitra lah yang memang mengeksekut programnya selama 2 tahun, 3 tahun to make sure uang-uangnya itu memang digunakan sesuai guna-gunanya. Jadi kita udah ada 10 yayasan yang bantu kita selama ini. Nah, chapter 9 Tom. Chapter 9 ya. Apa nih? Pandemi udah setahun, Ya. terus ternyata kita udah mulai new normal, tapi juga pastinya untuk balik lagi ke event yang benar-benar offline yang physical itu belum tentu bisa kan ya. Iya. Pastinya, pasti kan kesehatan semua, keamanan semua itu penting. Tapi ya nggak tahu apa kita udah mau umumin sekarang atau gimana? Masalahnya kalau diumumin, kalau tahu mau ngapain bisa. Oh iya. Ini sebenarnya nggak tahu mau ngapain. Jadi- Ini yang nulis prompter nih yang ngaco nih. Iya, Kenapa bahas NR9?
Tapi satu hal mungkin kita lagi ngomongin, kita lagi mikirin bentuknya seperti apa. Komitmen kita di Nusantara adalah tahun ini pun kita mau berikan sebesar sekecil apa, at least ada impact education yang akan kita lakukan, itu udah pasti. Malah mungkin kita minta tolong kali ini ya. Jadi di sini kita mau minta tolong nih ke semua yang ada yang nonton ataupun yang nggak nonton, mungkin nanya kerabat dan lain-lain, nanyain menurut lo Nusantara bisa ngapain? Jadi email aja ke info@nusantaran.com. Apapun feedback terkait apa sih yang kita pengen dan kita bisa nih untuk sumbangsih ke Indonesia melalui Nusantaran Chapter 9. Betul. Gitu. Pasti Nusantaran kan ada pilarnya, yaitu olahraga hidup sehat dengan cara berlari, lalu budaya berkontribusi, dan satu lagi adalah mencintai Indonesia. Selama ada di 3 pilar itu, kirim ke info@nusantaran.com, nanti kita coba akomodir atau kita coba lihat apa yang paling. Soalnya salah satunya idenya adalah Riva lari dari Monas sampai Blitar. Riva finish di Blitar nanti jadi Rapunzel, panjang rambutnya ke bawah, saudara-saudara. Saya takut itu. Lebih baik jangan, nanti dikepang. Tapi teman-teman boleh kirim ininya, yes. Dan pastinya kita akan announce Nusantara Chapter 9 bentuknya seperti apa di tahun 2021 ini. Itu aja dari kita. Iya, kangen juga ya ngobrol-ngobrol begini. Karena kita udah lama ngobrol, kita pengen lari lagi. Karena Nusantaran harus ada rangnya, ya. Jadi Julian lari tapi tangan nggak usah di-stretch. Ini nggak usah di-stretching. Kaki. Salah. Julian dan Christopher Tobing, dadah. Lari dulu ya. Sana Tom. Kesana ya. Oke, terima kasih Jurian Andika dan juga Christopher Tobing. Larinya lumayan jauh ya. Ternyata 8 tahun chapter dari Jakarta sampai Ponorogo hanya ditempuh dengan 15 menit. Tapi versinya Jurian Andika dan juga Christopher Tobing. Kembali lagi, sahabat Nusantaran di seluruh Nusantara, kita masih berada di Nusantaran Rayakan Kebaikan Chapter 8 Ponorogo Blitar 2021 yang disupport oleh Elmen. Nah, hari ini acaranya live dari Human Connection Studio by Big Change Agency yang ada di GBK Arena Senayan. Bercerita tentang Nusantaran Chapter 8 dari Ponorogo ke Blitar. Kita ajak semua sahabat Nusantaran di seluruh Nusantara untuk pergi ke Ponorogo ke Blitar. Ketika salah, Ponorogo, dan sampailah kita di Blitar. Walaupun pandemi ini membuat kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita juga coba membawa experience tentang Ponorogo sampai dengan Blitar ada di Rayakan Kebaikan tahun ini. Seperti biasa nih ya, di setiap tahun Rayakan Kebaikan, kita suka berbagi cerita tentang story of sahabat Nusantaran. Mungkin sedikit cerita dimulai dari ceritaku dulu kali ya. Cerita tahun pertama join sahabat Nusantaran dan akhirnya sampai ada di tahun ke-8. Pertama kali waktu itu ingat banget tahun 2015 pertama kali join di Nusantaran. Waktu itu ketemu Christopher Tobing di salah satu Nike store dan dia cerita tentang Nusantaran. At that time I was working for Nike brand dan waktu itu karena ceritanya menarik banget yang di-build oleh Christopher Tobing, akhirnya aku memutuskan untuk jadi volunteer. Sampai di situ aku juga mengajak beberapa teman. Salah satunya adalah one of the organizer bernama Ronald Toloh. Ronald Toloh, dia akhirnya yang membantu untuk mengorganize Nusantaran dari chapter kedua sampai dengan chapter ke-7. Karena ke-8 memang eventnya nggak ada. Melalui Nusantaran juga, aku ketemu dengan my business partner, Christopher Tobing. Kita akhirnya bergabung dan menjadi partner di Big Change Agency. Di situ juga ternyata Nusantaran ada yang memulai dari waktu Nusantaran mereka masih single sampai akhirnya banyak dan beberapa mereka yang sudah berkeluarga. Akhirnya ada satu tren baru adalah family volunteering. Salah beberapanya adalah yang ikutan family volunteering, aku dan adikku juga, Maulana Aditya, yang memang waktu tahun 2011 dia pernah bilang, ngapain sih lari terus bayar lagi, dan ternyata sekarang dia menjadi salah satu pelari yang lumayan cepat juga ya. Terus berikutnya juga tentunya ada Jurian Andika dan keluarganya yang volunteering sampai detik ini. Hari ini mereka sama-sama menjadi panitia untuk live streaming hari ini. Berikutnya juga Christopher Tobing yang akhirnya mengajak sampai Noah dari dia umur 1 tahun udah ikut volunteering di Nusantaran. Mungkin kalau bisa dibilang
Noah adalah micro volunteers atau volunteers paling muda yang ada di Nusantaran, yang menghibur semua panitia dengan tawanya dia. Dan ini juga ada cerita yang menarik. Ada satu peserta Nusantaran yang mulai jadi volunteers, sampai akhirnya dia juga jadi runners, sampai akhirnya memutuskan untuk jadi sponsor. Menurut dia itu adalah salah satu kesempurnaan yang dia bisa berikan ke Nusantaran. Ada Yardin Oktora. Dan di sini juga ada kolega dari Mas Yardin Oktora, ada Ibu Adita Irawati, yang mungkin Mbak Dita bisa one day jadi volunteer ya Mbak ya. Mungkin biasanya selalu lari, suatu hari, ayo Mbak bantuin jadi volunteer buat Nusantaran. Nah, selain itu, kan mungkin teman-teman ada yang sempat dengar, ada beberapa sahabat Nusantaran atau pelari Nusantaran atau kontributor Nusantaran yang akhirnya menemukan jodohnya di Nusantaran. Salah duanya, mungkin ada yang belum dengar. Ada Mbak Halida Nurina dan juga Mas Oki Siregar yang akhirnya melangsungkan pernikahan pada saat pandemi kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Dan berikutnya yang masih baru dan Bintar ada di sini juga. Selain itu, sambil kita bercerita-cerita lagi juga, kita juga ajak teman-teman semua untuk ikutan storytelling competition yang diadakan di Instagram dengan menyematkan hashtag cerita Sahabat Nusantaran yang akan ditunggu sampai 31 Mei 2021. Nanti 10 pemenang dari semua cerita 10 yang terbaik akan mendapatkan goodie bags dan hampers dari Elmen. Nah, mungkin sambil cerita-cerita sedikit ya, ada beberapa cerita yang juga lucu yang bisa diceritain tentang Nusantaran. Kalau mungkin teman-teman ada yang ingat, tragedi digigit anjing. Itu kalau nggak salah di chapter keberapa ya? Sampai akhirnya Muncip, salah satu pelari Nusantara, Muncip, yang digigit anjing, akhirnya dibuatkan satu artwork-nya, dan artwork-nya dicetak dalam bentuk t-shirt dan merchandise. Itu menurutku menarik sekali ya. Ada juga cerita tentang rumor Jurmin, itu adalah satu cerita yang mungkin selalu terjadi di setiap tahun, karena ternyata kilometernya selalu bertambah di akhir. Terus juga ada cerita horor suara gamelan di chapter 7 menuju Gunung Kidul. Ada yang ingat cerita itu? Nah, kita juga ngajak pelari Nusantaran, sahabat Nusantaran, untuk berbagi cerita bersama kita. Yang pertama, kita panggilkan dulu Rifa Istamar. Dia adalah, title-nya boleh diberikan? Relawan Abadi Nusantaran. Hai Mas Rifa, apa kabar? Suaranya masih belum terdengar Mas Rifa? Hai. Hai Dian, apa kabar? Baik. Hai. Mas Rifa, mau bertanya deh. Dulu tuh berarti 8 tahun yang lalu, Topper sama Jurian ngajakin Mas Rifa itu ceritanya kayak gimana sampai akhirnya Mas Rifa bisa stay di 8 tahun terakhir ini? Nah, dibohongin sih tepatnya. Oke. Enggak. Jadi emang ya diajak aja ikut. Waktu yang pertama kan, gue jadi volunteer di NR pertama malah. Cyclist, nemenin pelari-pelari. Terus NR 2, akhirnya mulai ikut terlibat ngurusin dari awal sampai ya sambil di situ juga gue jadi pelari di NR 2. Ya setelah itu ya nagih aja tiap tahun jadi ngurusin Nusantaran terus sampai sekarang. Wow. Mas Rifa, ini ada yang memberikan komen-komen di chat box, model pentin, terus dari itu relationship status. Mungkin Mas Rifa adalah pasangan ketiga yang menemukan jodohnya di Nusantaran. Coba kita doakan dan berikan amin buat teman-teman di sini ya. Amin. Nah, pertanyaan kedua nih Mas Rifa, sebenarnya apa sih motivasi yang membuat Mas Rifa bisa stay 8 tahun konsisten untuk supporting Nusantaran? Sampai kita tulis di sini relawan Abadi Nusantaran. Ya sebenarnya karena ya satu aku juga senang olahraganya, just lari, larinya juga jauh, lebih ke adventure atau exploring deh. Dan juga karena Nusantaran itu juga bukan karena sekedar cuma lari, tapi lebih ke membantu sesama lah, dan membantu teman-teman atau membantu teman-teman anak-anak yang dalam hal pendidikan. Jadi sebenarnya di situ sih kenapa ya udah kalau kita bisa bantu orang kenapa enggak.
gitu. Toh nggak ada salahnya juga, nggak ada ruginya juga buat kita gitu. Dan selama kita masih bisa ngebantu orang dengan cara apapun ya kenapa enggak gitu. Ya udah dilakukan aja tiap tahun. Eh, kita cuma perlu niat untuk meluangkan waktu aja untuk ngebantu orang supaya bisa at least dapat pendidikan yang proper. Baik itu kita ngebantu anak didik langsung, ngebantu ya belakangan ini kita sering lebih supporting ke sistem pendidikannya kan, membantu guru-guru apa segala macam yang juga mungkin perlu dibantu gitu karena kan nggak cuma anak kita nggak hanya ngebantu anak-anak didiknya aja tapi ngebantu justru seluruh apa ya infrastruktur pendidikannya kalau bisa gitu. Dari yang mulai bangun sekolah, ngasih mungkin alat-alat tulis atau perlengkapan sekolah ke anak-anaknya, ngasih ilmu ke guru-gurunya gitu. Ya. Yang kadang-kadang juga ilmunya juga berguna buat saya gitu. Jadi kadang-kadang dari ngebantu orang justru yang lebih banyak yang juga sama-sama banyak belajar justru yang ngebantuin. Karena Ya. jadi banyak belajar hal baru juga yang kita nggak tahu. Gitu. Itu sih yang bikin dan selalu tiap tahun pasti challenge-nya ada beda-beda. Mungkin teman-teman yang udah jadi sahabat Nusantara dan jadi panitia tahu lah tiap tahun challenge itu beda-beda dari mulai challenge ngadain eventnya, penyaluran dananya, gimana ngelola kadang-kadang lebih challenging soal penyaluran dananya dibanding ngadain event larinya gitu gitu jadi ya menarik sih gitu tapi ya tetap karena semangatnya kita ngebantuin orang ngebantuin dari sisi pendidikan itu yang bikin mungkin at least bikin gue tetap selalu mau jadi panitia tanpa event disuruh malah kadang-kadang kemudian nggak perlu nanya lagi Pak lu mau jadi panitia apa enggak langsung aja udah nggak ditanya lagi gitu mau apa enggak tahun ini. Makanya kita sebutnya adalah relawan abadi Nusantaran ya Mas ya. Mungkin kan kalau kita bikin planning tuh Nusantaran akan berakhir di chapter 93. Berarti kembali lagi ke Jakarta. Semoga kita semua masih ada dan bisa merayakan chapter 93 ya, kembali ke Jakarta. Amin. Terima kasih Mas Rifa untuk sharing ceritanya yang sangat menginspirasi buat kita. Karena being consistent in 8 years itu bukanlah hal yang mudah. Nah, sedikit cerita juga ya untuk sahabat Nusantaran, kita punya internal jokes. Jadi, kalau misalnya diibaratkan, struktur sahabat Nusantaran, semua yang akhirnya ikut menjadi volunteers, yang akhirnya ikut menjadi relawan, itu tuh seperti sistem MLM, karena satu orang merekrut orang lainnya. Nah, kita tuh punya internal jokes. Jadi setiap pada saat ada rapat Nusantaran dan ada orang baru yang baru join sebagai sahabat Nusantaran, biasanya kita sajikan dengan sate. Yang sudah memakan sate berarti dia harus menjadi panitia. Salah satunya adalah Mas Rifa yang selalu memakan sate. Sedikit cerita lagi dan mengingatkan tentang 3 pilar Nusantaran. Yang pertama adalah memang kita ingin membuat orang-orang semakin terbiasa dengan olahraga berlari. Yang kedua adalah kita ingin mempopulerkan banyak kota di Indonesia yang mungkin kalau misalnya biasanya kalau ada event besar yang dibuat oleh sebuah brand, komunitas atau institusi selalu balik lagi hanya ke Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota besar lainnya. Tetapi kita ingin mengajak semua pelari di Nusantaran bisa melihat indahnya kota-kota, kabupaten, atau daerah yang ada di seluruh Indonesia dari mulai Jakarta dan nanti kembali ke Jakarta lagi di Nusantaran Chapter 93. Nah, kita mau ajak satu orang lagi untuk bercerita. Kalau tadi Mas Rifa kan ya involve dari chapter pertama. Beliau ini yang bersangkutan, dia involve di chapter ke-7 kalau nggak salah, berarti dari sampai ke Ponorogo ya. Di sini ada Mas Doni Siswanto. Hai Mas Doni. Hai. Halo, selamat Hai. siang semuanya. Selamat sore ya. Selamat sore. Selamat sore. Ini berarti live dari rumah sakit ya Mas ya? Iya, lagi di rumah sakit ini. Yes. Gimana keadaan sekarang di rumah sakit Mas Doni? Ya, alhamdulillah untuk saat ini sih apa nih keadaan Kan kemarin sempat melihat post di Instagram tentang situasi COVID ya, yang berkembang sebenarnya yang terjadi di rumah sakit itu tuh kayak apa, Mas? Untuk saat ini sih, untuk angka pasien COVID di rumah sakit menurun. Kita lihat aja nanti setelah habis Lebaran ini, semoga aja nggak ada lonjakan yang sangat tinggi. Amin. Satu pertanyaan aja sih, Mas. Kalau misalnya ngelihat Mas Doni ya dengan jam kerja yang lumayan panjang, sedangkan
lari ultra itu kan nggak main-main nih ya, komitmen untuk trainingnya. Apa sih yang memotivasi Mas Doni untuk konsisten mau training sampai akhirnya waktu itu di chapter ke-7 menyelesaikan Nusantaran chapter 7? Motivasi saya adalah karena ketika saya sudah memulai, maka ya harus diselesaikan. Dan ketika sudah berkomitmen, ya harus bertanggung jawab dengan komitmen itu. Untuk training khusus, itu pada saat mau mengikuti acara Nusantaran Chapter 7 itu sebenarnya nggak ada training khusus sih, karena mengingat jam kerja saya dan yang sangat padat dan bisa dibilang nggak jelas. Jadi untuk training-training khusus sebenarnya pada saat itu sih nggak ada, cuman hanya menyempatkan long run aja pada saat hari Minggu, mungkin minimal 15K, atau kadang-kadang di sela-sela kerja pada saat break operasi, kadang saya suka kabur dulu tuh untuk lari dulu. Kabur ya? Kabur dulu tuh untuk lari 5 kilo dulu. Habis itu kadang juga kalau setelah selesai kerjaan udah selesai, mungkin masih sore, saya juga nyempetin lari. Jadi untuk training-training khusus untuk coaching itu sih nggak ada sebenarnya. Oke, berarti sebenarnya kuncinya adalah mau meluangkan waktu. Iya. Benar nggak sih? Ya, Benar tadi sekali. mungkin kita ngingetin, tadi ada yang komen nih Mas di sini nih di chat box Christopher Tobing, poinnya adalah meluangkan waktu. Jadi kita ngingetin juga kali ya buat semua yang tadinya mau ikut Nusantaran nggak jadi dengan alasan sibuk kerja, memang tinggal meluangkan waktu aja itu ya. Iya, jadi yang intinya paling tuh mudah. kita itu menyempatkan, jangan menunggu kesempatan. Baiklah, thank you so much for sharing the story yang kita ingetin lagi buat semua, karena chapter ke-9 berarti ada tahun ini, sebelum acara dimulai berarti luangkan waktunya dulu. Terima kasih Mas Doni, sampai Iya, jumpa. sama-sama. Yes, tadi cerita-cerita tentang cerita sahabat Nusantaran, dan mengingatkan satu kali lagi buat teman-teman yang mau cerita sahabat Nusantaran yang ada di seluruh Nusantara bercerita tentang cerita Nusantaran masing-masing, cerita dengan hashtag cerita sahabat Nusantaran, kalian bisa bantu dan bercerita untuk sharing tentang pengalamannya sepanjang 8 tahun Nusantaran ini melalui Instagram dengan video atau foto, dengan ditambahkan cerita dan diberikan hashtag cerita sahabat Nusantaran. Untuk 10 cerita yang terbaik akan mendapatkan goodie bag atau hampers dari Elmen. Nah, tadi ngomongin soal supporter kita di Rayakan Kebaikan kali ini ya. Sejak tahun 2001, Elmen terus berupaya untuk mengajak hidup sehat melalui berbagai inovasi yang mereka lakukan. Melalui produk, campaign, hingga kolaborasi yang mereka lakukan dengan komunitas dan organisasi yang skalanya dari mulai nasional sampai internasional. Dan salah satunya hari ini adalah kolaborasi dengan Nusantaran. Nah, Elmen selama 20 tahun dan berkomitmen untuk selalu berkembang sebagai produk unggulan pria yang menunjang pembentukan tubuh atletis dan pemenuhan nutrisi dalam olahraga, serta berkomitmen untuk menginspirasi gaya hidup sehat. Nah, kalau ingat kan semua selalu ingat dengan tagline Elmen Trust Me It Works. Kita dengarkan paparan dari Elmen dan Nutrifood tentang inspiring a nutritious life by managing sugar, salt, and fat intake. Silakan. Mari menjaga kesehatan dengan membatasi asupan gula, garam, dan lemak. Mana yang Anda pilih? Selalu segar dan bersemangat, atau sering merasa lelah dan lemas? Tentunya, semua ingin tetap segar dan bersemangat saat melakukan berbagai aktivitas. Bagaimana cara agar tetap selalu bugar? Salah satunya dengan menjalankan pola makan yang sehat. Ingin tahu mengapa pola makan sehat itu penting? Pertama, you are what you eat. Hal ini berarti bahwa yang Anda konsumsi akan mempengaruhi kondisi tubuh Anda. Pola makan sehat dapat membantu menurunkan risiko berbagai penyakit, menjaga tingkat energi, memperbaiki pola tidur, dan meningkatkan kondisi kesehatan secara umum. Sebaliknya, pola makan tidak sehat berkaitan dengan berbagai gangguan kesehatan. Dengan menjalankan pola makan sehat,
tubuh kita pun sehat, sehingga kita menjadi lebih produktif. Tubuh yang sehat sangat penting untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan melakukan tugas sehari-hari dengan baik. Dengan menjalankan pola makan sehat, Anda bisa memberi contoh untuk keluarga di rumah, rekan kerja di kantor, atau teman-teman di komunitas Anda. Terutama untuk para orang tua. Anak-anak cenderung mencontoh tindakan orang dewasa, sehingga penting memberikan contoh yang baik. Nah, bagaimana dengan Anda? Mana yang lebih sering Anda pilih? Berjalan naik tangga atau menggunakan lift? Mana yang lebih sering Anda lakukan di waktu luang? Mengisi waktu dengan berolahraga atau dengan duduk di rumah dan menonton televisi? Menu mana yang lebih sering Anda makan? Menu makanan gorengan seperti ayam goreng tepung atau menu yang dikukus seperti ayam kukus? Sayangnya, banyak dari kita yang tergoda menjalankan pola makan tidak sehat. Hal ini terbukti data riset kesehatan dasar tahun 2018 yang menunjukkan bahwa 41,7% penduduk Indonesia mengonsumsi makanan dengan lemak jahat seperti gorengan lebih dari 1 kali sehari. 61,3% penduduk Indonesia mengonsumsi minuman tinggi gula lebih dari 1 kali sehari. 40,1% penduduk Indonesia mengonsumsi makanan tinggi gula lebih dari 1 kali sehari. 29,7% penduduk Indonesia mengonsumsi makanan tinggi garam lebih dari 1 kali sehari. Ditambah lagi, aktivitas fisik harian kita semakin berkurang. Kita banyak menghabiskan waktu di kantor dengan duduk di meja, bahkan hingga lebih dari 8 jam per hari. Data riset kesehatan dasar 2018 pun menunjukkan bahwa 33,5% penduduk Indonesia kurang melakukan aktivitas, terutama mereka yang berada di perkotaan. Pola makan tidak sehat ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik ini pun berefek negatif untuk kesehatan kita. Diketahui bahwa 31,9% orang Indonesia memiliki kadar lemak perut yang tinggi. Bahayanya, risiko penyakit kronis dan gangguan metabolik pun semakin meningkat termasuk diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Data menunjukkan bahwa 71% kematian di dunia berkaitan dengan penyakit sindrom metabolik. Hal ini tidak hanya dialami negara maju saja. Bahkan, 78% kematian akibat penyakit sindrom metabolik ini justru terjadi di negara miskin dan berkembang. Tidak hanya itu, gangguan sindrom metabolik ini juga dapat dialami oleh kelompok usia muda dan produktif. Dampak negatifnya pun semakin besar. Salah satu faktor yang berperan penting adalah obesitas. WHO menyatakan bahwa obesitas merupakan faktor penting penyebab penyakit kronis. Penyakit kronik yang dapat timbul akibat obesitas sangat banyak, mulai dari gangguan jantung, diabetes, gangguan organ hati, demensia, hingga kanker. Dampak negatifnya pun tidak hanya di tubuh saja. Penyakit-penyakit kronis yang berkaitan erat dengan obesitas ini juga akan menghabiskan banyak waktu dan uang untuk perawatannya. Sebelum kita melanjutkan ke topik berikut, mari memeriksa kondisi berat badan masing-masing. Salah satu indikasi obesitas yang banyak dipakai adalah Body Mass Index atau BMI. Coba hitung BMI Anda dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Setelah mendapatkan angka BMI, bandingkan dengan kategori BMI pada slide ini. Untuk orang Asia, BMI yang termasuk dalam kategori normal adalah 18,5 sampai 22,9 kg per meter persegi. Di bawah batas ini termasuk kurang berat badan, sedangkan di atas batas ini termasuk kelebihan berat badan. Selain BMI, lingkar pinggang juga penting diperhatikan. Lingkar pinggang yang besar mengindikasikan timbunan lemak perut yang tinggi. Mudahnya, jika lingkar pinggang Anda lebih 4 jengkal tangan,
waspadalah dengan lemak di perut Anda. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal ini? Pada dasarnya, faktor-faktor risiko sindrom metabolik terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko ini adalah faktor gaya hidup kita yang tidak sehat, termasuk gaya hidup sedanter, tidak aktif, dan pola makan tidak sehat. Faktor risiko ini dapat kita ubah dengan menjalankan pola hidup sehat. Faktor risiko yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah adalah genetik kita. Meskipun kita tidak dapat mengubah genetik kita, pola hidup sehat dapat menekan risiko bawaan dari genetik kita. Seperti dijelaskan sebelumnya, pola makan tidak sehat dan tidak aktif berkaitan erat dengan gangguan sindrom metabolik. Bagaimana kaitannya? Pola makan dan pola aktivitas menentukan keseimbangan energi kita. Keseimbangan energi akan mempengaruhi berat badan. Jika asupan kalori dari makanan lebih besar daripada jumlah kalori yang kita gunakan, berat badan akan naik. Jika asupan kalori dari makanan lebih kecil daripada jumlah kalori yang kita gunakan, berat badan akan turun. Jika asupan kalori dari makanan seimbang dengan jumlah kalori yang kita gunakan, berat badan akan tetap. Sayangnya, pola hidup kita saat ini membuat kita cenderung makan berlebih tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Akibatnya, berat badan cenderung bertambah. Saat ini, pola hidup sedanter ada di mana-mana, mulai dari di rumah, di kantor, bahkan di jalan. Kita lebih banyak duduk, baik saat sedang bekerja maupun saat mengisi waktu luang. Coba cek, seberapa aktif Anda? Jika Anda masih termasuk dalam kategori sedanter, mari perbanyak bergerak. Selain aktivitas, pola makan juga terus berubah. Nah, bagaimana dengan pola makan kita sehari-hari? Mari kita cek pola makan dalam sehari. Seberapa sering Anda mengonsumsi menu-menu ini? Bubur, nasi, dan mie. Tentu sering bukan? Padahal, menu makanan kita sehari-hari ini umumnya tinggi karbohidrat. Bagaimana dengan camilan Anda? Sering mengonsumsi makanan dan minuman ini? Gorengan, minuman bubble, atau kue jelas sangat menggoda untuk dikonsumsi sebagai cemilan. Tapi hati-hati, makanan dan minuman ini tinggi gula, garam, dan lemak. Kebiasaan makanan tidak sehat semakin sulit diubah dengan banyaknya godaan berbagai macam makanan dan minuman tidak sehat di sekitar kita. Ditambah lagi, kepraktisan membeli secara online membuat kita semakin mudah membeli makanan dan minuman tidak sehat. Bahkan, kita hanya perlu memesan dan menunggu makanan diantar. Yang tidak kalah menggoda, banyak promo makanan dan minuman yang membuat kita membeli ukuran lebih besar atau dalam bentuk paket dengan jumlah makanan yang lebih banyak. Ini semua semakin menyumbang asupan kalori harian yang berlebih. Nah, memang seharusnya pola makan yang sehat itu seperti apa? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan pedoman gizi seimbang yang meliputi anjuran makan sehari-hari. Makanan pokok sebanyak 3-4 porsi per hari, buah sebanyak 2-3 porsi per hari, sayur sebanyak 3-4 porsi per hari, sumber protein sebanyak 2-3 porsi per hari. Untuk mempermudah, Anda bisa menggunakan metode isi piringku untuk setiap kali makan. Jadi, saat Anda makan, isilah piring sesuai anjuran berikut. Setengah porsi diisi dengan buah dan sayur. Sepertiga diisi dengan sumber karbohidrat, sisanya diisi dengan sumber protein. Yang tak kalah penting, batasi asupan gula, garam, dan lemak atau GGL. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menentukan batas asupan GGL harian sebagai berikut. Maksimal 50 gram gula atau setara dengan 4 sendok makan gula per hari. Maksimal 5 gram garam atau setara dengan 1 sendok teh garam per hari. Maksimal 67 gram lemak atau setara dengan 5 sendok makan minyak per hari. Merasa bahwa batasan ini cukup besar dan sulit terlampaui? Mari kita cek kandungan GGL pada makanan dan minuman di sekitar kita. Dimulai dari gula, bisa dilihat bahwa batasan asupan gula harian sebenarnya dapat dengan mudah terlampaui. Jika kita mengonsumsi kue dan minuman bersoda dalam satu hari, kita sudah melewati batasan 5 sendok makan gula per hari.
Belum lagi ditambah dengan makanan dan minuman lainnya yang kita konsumsi sepanjang hari. Tahukah Anda, 1 gelas boba milk mengandung 3 sendok makan gula. Dan untuk membakar kalori dari boba milk ini, Anda harus berolahraga, lari selama 30 menit atau menari selama 50 menit. Jika Anda hanya berjalan-jalan di mall saja, kalori 1 gelas boba milk baru bisa habis dipakai setelah 3 jam berjalan. Mengapa penting membatasi asupan gula? Karena asupan gula berlebih berkaitan dengan masalah obesitas yang merupakan faktor risiko kuat dari penyakit diabetes. Hal ini jelas sangat berbahaya. Nah, apakah itu diabetes? Diabetes atau lebih dikenal sebagai penyakit kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi melebihi batas normal. Diabetes tidak dapat disembuhkan dan dapat berkaitan dengan berbagai macam komplikasi kesehatan yang berbahaya. Apa saja komplikasi diabetes yang dapat timbul? Mulai dari stroke, gangguan penglihatan, gangguan jantung dan ginjal, kerusakan sistem syaraf, hingga amputasi akibat luka yang tidak kunjung sembuh. Banyak yang menganggap diabetes ini adalah penyakit orang tua. Benarkah hal ini? Mayoritas penderita diabetes memang berusia 45 tahun ke atas. Namun, diabetes juga sudah dapat ditemukan pada mereka yang berusia lebih muda, bahkan di bawah usia 35 tahun. Seperti terlihat pada data riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2018 ini. Bagaimana cara diagnosis diabetes? Cara untuk menentukan seseorang terkena diabetes adalah dengan pengukuran kadar gula darah. Dapat dilihat bahwa selain kategori normal dan diabetes, ada kategori di antaranya yaitu prediabetes. Prediabetes adalah tahap yang sangat penting karena jika tidak ditangani dengan baik, maka prediabetes akan menjadi diabetes dalam 5-10 tahun mendatang. Tak seperti kondisi diabetes yang sudah tidak dapat disembuhkan kembali. Untungnya, prediabetes dapat kembali menjadi normal dengan penanganan yang tepat. Selain gula, penting juga untuk membatasi asupan garam harian. Mari kita lihat kandungan garam pada makanan di sekitar kita. Dapat dilihat bahwa produk-produk olahan atau makanan kemasan umumnya tinggi garam, seperti keripik dan mie instan. Beberapa jenis masakan yang umum kita konsumsi juga cenderung tinggi garam, termasuk bakso dan nasi goreng. Waspada, data menunjukkan bahwa konsumsi garam berlebih umum ditemukan, termasuk di Asia yang asupan garamnya dapat mencapai lebih dari 12 gram per hari. Konsumsi garam orang Asia mayoritas berasal dari penambahan garam, termasuk saus dan kecap saat memasak dan makan. Asupan garam berlebih ini tidak baik untuk kesehatan karena dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah. Penelitian menunjukkan bahwa tingginya asupan garam berkaitan dengan peningkatan tekanan darah. Sebaliknya, mengurangi asupan garam berkaitan dengan penurunan tekanan darah. Setelah gula dan garam, kita tidak bisa melupakan lemak. Mari kita lihat kandungan lemak pada makanan sehari-hari. Ternyata, banyak sekali makanan dan cemilan sehari-hari yang tinggi lemak. Mengapa penting membatasi lemak? Karena lemak berlebih berkaitan erat dengan masalah obesitas dan penyakit jantung. Lemak mengandung energi atau kalori yang lebih tinggi dibanding nutrisi lainnya. Karena itu, asupan lemak berlebih erat kaitannya dengan masalah obesitas. Obesitas sendiri merupakan faktor risiko penyakit jantung. Selain itu, asupan lemak jahat juga dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam darah yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Tidak hanya jumlah asupan lemak saja yang perlu dibatasi. Memilih jenis lemak yang tepat juga penting. Pilihlah jenis lemak baik atau lemak tidak jenuh, seperti pada ikan, buah alpukat, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Menggantikan lemak jahat dengan lemak baik akan bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida, serta menurunkan risiko kematian akibat penyakit jantung. Sumber lemak baik ini juga mengandung asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi tubuh. Sebaliknya, batasi lemak jahat seperti lemak jenuh yang banyak ditemukan pada sumber pangan hewani, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Jenis lemak jahat ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan resiko penyakit jantung. Tak lupa, hindari lemak trans yang juga berefek negatif terhadap kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung. Lemak trans dapat ditemukan pada minyak terhidrogenasi. Yuk menebak mitos atau fakta tentang gula, garam, dan lemak.
Apakah benar gula merah, gula batu, dan gula lainnya lebih sehat dibanding gula putih atau gula pasir? Jawabannya adalah salah. Semua jenis gula ini ternyata memiliki kandungan kalori yang hampir sama, sehingga tetap berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, gula-gula ini juga dapat menyebabkan kenaikan kadar gula darah dengan cepat. Konsumsi garam orang Asia mayoritas berasal dari penambahan bumbu dan garam saat memasak atau makan. Pernyataan ini benar. Orang Asia banyak menambahkan bumbu seperti saus dan kecap dan garam saat memasak atau makan sehingga banyak yang asupan garamnya melebihi batas anjuran garam harian. Pernah mendengar minyak goreng non-kolesterol? Apakah minyak semacam ini lebih sehat? Jawabannya adalah salah. Minyak goreng yang sering diklaim sebagai minyak goreng non-kolesterol ini umumnya adalah minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit memang tidak mengandung kolesterol karena terbuat dari bahan nabati. Namun, kandungan lemak jahat pada minyak kelapa sawit relatif tinggi. Untuk itu, sebaiknya memilih minyak yang tinggi kandungan lemak baik dan lebih rendah kandungan lemak jahatnya, seperti minyak jagung, minyak canola, dan minyak zaitun. Tak kalah penting, batasi makanan yang digoreng. Menumis atau memanggang bisa menjadi alternatif cara memasak yang lebih sehat. Jadi, apa yang bisa kita lakukan agar lebih sehat? Pertama, kurangi asupan gula dengan cara kurangi penambahan gula pada minuman. Jika ingin rasa manis yang lebih sehat, gunakan pemanis rendah kalori. Kurangi cemilan manis seperti kue. Gantikan dengan buah sebagai cemilan yang lebih sehat. Batasi minuman manis seperti minuman soda. Sebaiknya, konsumsi air putih sebagai alternatif yang lebih sehat. Kedua, kurangi asupan lemak dengan mengurangi cara memasak yang menggoreng atau batasi konsumsi gorengan. Sebaiknya, pilih cara memasak atau menu makanan yang dimasak dengan minyak lebih sedikit, seperti pan frying, atau pilih yang ditumis, atau bisa juga yang dipanggang. Pilihan lain adalah memasak dengan oven. Menu yang direbus juga bisa menjadi alternatif lebih sehat. Begitu juga dengan menu yang dikukus. Ingin tahu seberapa besar pengaruh cara pemasakan terhadap kandungan kalori dan lemak suatu makanan? Ayam goreng crispy mengandung 2,5 kali kalori yang lebih tinggi dan hampir 5 kali lipat lemak dibandingkan dengan ayam bakar. Begitu juga dengan ayam goreng biasa dibandingkan dengan ayam rebus atau kukus. Ayam goreng mengandung 2 kali lipat kalori dan 6 kali lipat lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam rebus atau kukus. Bagaimana dengan menu tahu? Jika memilih pepes tahu, Anda bisa menghemat hingga setengah kalori dan 10 gram lemak untuk setiap porsinya. Ketiga, kurangi asupan garam dengan cara mengurangi penggunaan saus, kecap, atau sambal saat makan. Semua bumbu tambahan ini mengandung garam yang cukup tinggi. Gunakan rempah-rempah sebagai pengganti garam untuk menambah rasa. Bawang putih juga bisa digunakan untuk menambah rasa. Jamur-jamuran juga merupakan alternatif bumbu yang lebih sehat. Kurangi produk makanan olahan, seperti makanan kalengan dan daging olahan, karena produk olahan cenderung tinggi garam. Pilih makanan segar, seperti buah dan sayur, yang tidak hanya rendah garam, namun juga tinggi serat, serta kaya akan vitamin dan mineral. Pilih produk rendah garam, seperti kecap rendah garam.
Pastikan juga untuk selalu membaca label gizi yang tercantum pada kemasan makanan. Pertama, amati jumlah saji per kemasan. Lalu, hitung nilai kalori per saji. Hindari makanan yang tinggi gula, garam, lemak, dan kolesterol. Penuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan serat harian. Anda juga bisa mencoba tips-tips sederhana saat makan seperti minum 2 gelas air putih sebelum makan siang untuk bantu batasi asupan saat makan. Membeli makanan dengan porsi yang lebih kecil. Jangan tergoda dengan tawaran promosi upsize ataupun harga yang lebih murah untuk kemasan besar. Porsi makanan yang lebih besar cenderung membuat kita makan lebih banyak. Fokuslah saat makan dengan tidak makan sembari melakukan aktivitas lain, seperti menonton televisi atau bekerja. Yang tidak kalah penting, pastikan juga untuk rutin berolahraga. Rekomendasi untuk berolahraga adalah olahraga aerobik minimal 150 menit seminggu untuk intensitas sedang atau minimal 75 menit seminggu untuk intensitas tinggi. Olahraga aerobik yang dapat menjadi pilihan misalnya jogging, berjalan cepat, bersepeda, senam aerobik, atau berenang. Kombinasikan dengan latihan beban 2 kali per minggu untuk melatih kekuatan otot. Ingat, jenis aktivitas yang Anda lakukan akan mempengaruhi jumlah kalori yang dibakar. Semakin tinggi intensitasnya, semakin banyak kalori yang dibakar untuk waktu yang sama. Misalnya, senam aerobik akan membakar lebih banyak kalori dibandingkan berjalan santai. Berlari dan jogging jelas akan membakar kalori lebih banyak dibandingkan membersihkan piring. Untuk itu, penting untuk terus aktif bergerak sepanjang hari dengan cara bangun dan bergerak setiap 30 menit waktu duduk. Lakukan peregangan ringan di antara waktu bekerja. Perbanyak berjalan, misalnya dengan naik tangga dan bukan lift. Parkir di tempat yang lebih jauh dari pintu masuk. Dan menggunakan toilet pada lantai berbeda saat di kantor. Batasi juga penggunaan gadget dan waktu menonton televisi. Gantikan dengan aktivitas fisik. Tidak hanya kesehatan fisik saja yang penting. Kesehatan emosi dan mental juga penting. Lakukan hobi yang disukai, perbanyak hubungan sosial, serta lakukan meditasi untuk mengurangi stres. Ingat, individu yang sehat dan bahagia merupakan awal dari lingkungan yang bahagia pula. Di rumah, kantor, sekolah, maupun di komunitas manapun Anda berada. Dan kesehatan adalah segalanya. Jadi, jagalah diri Anda mulai dari sekarang. Wow, paparan yang sangat komprehensif ya tadi tentang inspiring a nutrition life by managing sugar, salt, and fat intake. Nah, kalau tadi baca dari tadi ya, pas paparannya dari Nutrifood dan Elmen sedang berlangsung, di comment chat box kayaknya banyak banget ngobrolin tentang makanan. Kayaknya udah pada nggak sabar ya untuk ada Nusantaran chapter berikutnya, tapi bisa diadakan secara offline dan banyak menikmati nasi box yang diberikan panitia. Kayaknya aku mau propose deh ke panitia bahwa di chapter ke-9 atau ke-10, pada saat kita bisa offline lagi, kayaknya panitia yang baik adalah satu, ada Hari Anggi Tampu Bolon, yang tidak semua bisa dia makan. Yang kedua, ada Kang Eri, yang semuanya bisa dimakan. Kita lihat mereka kompromis makanan kira-kira akan apa tuh bentuk lunchbox dan dinner box-nya. Mungkin bisa mengadaptasi dari paparan Nutrifood dan juga Elmen tadi. Tadi ada juga satu komen yang aku baca ya, dari Hari Anggi Tampu Bolon berharap Elmen ada produknya di setiap checkpoint yang ada di Nusantaran berikutnya. Di sini kayaknya tadi ada Mas Filipus Adimas, brand manager dari Elmen. Hai Mas, bisa jadi salah satu ide buat Nusantaran chapter berikutnya ya, supaya kita bisa proving, trust me, it works.
Nah, ini adalah satu sesi yang pasti memang banyak ditunggu oleh semua sahabat Nusantaran, semua fundraiser, semua kontributor, volunteers, untuk tahu di chapter ke-8 ini, donasi yang sudah dikumpulkan dengan gross donation value berjumlah 660 juta 34.401 rupiah akan dimanfaatkan seperti apa sih untuk jadi sebuah program oleh Yayasan Guru Belajar. Berikut ini diskusi antara Mbak Halida Nurina, Legal Koordinator dan juga tim program dari Yayasan Lari Nusantara bersama Mas Rizky Rahmat Hani, Ketua Sekolah Merdeka Belajar. Silakan. Halo Mas Rizky. Halo Mbak Halida. Halo, ketemu lagi nih kita ya. Iya, alhamdulillah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mbak Halida. Jadi Mas Rizky boleh perkenalan dulu. Siapa sih Mas Rizky gitu kan? Terus di Terus Belajar ini Mas Rizky itu role-nya seperti apa? Baik, terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Rahmat Hani dari Yayasan Guru Belajar. Kalau di Yayasan Guru Belajar sebagai apa? Saya sebagai ketua unit dari Sekolah Merdeka Belajar. Jadi unit Sekolah Merdeka Belajar inilah nanti yang akan membawa aspirasinya rekan-rekan pelari, membawa apa yang rekan-rekan kemarin dapatkan untuk kita amanahkan ke daerah-daerah yang sebagai sasaran gitu. Jadi teman-teman dari Sekolah Merdeka Belajar yang akan mengadakan pelatihan, kemudian pendampingan kepada guru dan kepala sekolah dan juga beberapa murid serta orang tua di daerah-daerah yang jadi sasaran tersebut gitu. Dan kalau saya di Terus Belajar nanti akan jadi project manajernya di lapangan sih Mbak, akan menemani teman-teman yang ada di lapangan tersebut. Seperti itu Mbak Halida. Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi bisa dibilang nanti Mas Rizky itu yang akan handle, yang akan monitor ya Mas ya. Yes. Apakah si program Terus Belajar ini telah atau inline sesuai dengan tujuannya. Yeah. Dan hopefully selesai on time, sesuai dengan schedule, dan tujuannya juga tercapai ya Mas ya. Benar banget. Oke, sebelumnya kita bekerja sama dengan Yayasan Guru Belajar Nusantaran karena kita menilai bahwa Yayasan Guru Belajar itu eligible, punya kemampuan lah untuk bisa berpartner dengan Nusantaran di keadaan yang serba sulit seperti ini. Kita refresh lagi nih Mas ingatan kita bahwa apa sih kegiatan dari program Terus Belajar, kemudian tujuannya itu nanti apa? Boleh diceritain ya Mas ya? Oke, baik Mbak Halida, terima kasih. Jadi pertama untuk sampai ke tujuan kita mungkin ke keresahan kali ya. Selama pandemi, selama situasi baru yang dihadapin, kalau teman-teman baca berita, baca riset, banyak guru yang ngalamin kesulitan dalam mengajar satu hal, kemudian banyak kepala sekolah ataupun sekolah yang merasa kesulitan dalam membelajarkan pembelajaran seperti biasanya, dan murid juga yang akhirnya jadi subjek dari pendidikan itu terimbas Mbak. Jadi murid-murid merasa stres, kemudian bosan akan belajar, dan banyak yang lainnya sih kalau kita lihat beberapa berita gitu. Orang tua juga sama, banyak orang tua yang merasa tidak dilibatkan, kemudian orang tua yang mungkin sibuk di pekerjaan yang lainnya, jadi kesulitan banget untuk mendampingi anak-anak belajar. Nah itu, jadi kami ingin semua itu bisa diberdayakan. Jadi alih-alih kita menyalahkan keadaan, alih-alih kita menyalahkan pandemi, nanti pembelajaran yang efektif, yang efisien setelah pandemi aja, ini seadanya aja dulu, tidak. Jadi kita ingin bareng-bareng mengajak pandemi itu bukan alasan, ya, pandemi itu bukan halangan, ya, walaupun ini kesulitan, walaupun ini tantangan, ini harus kita hadapin bareng-bareng. Nah, itu yang salah satu yang latar belakang atau keresahan yang kami dapatkan, sehingga kita harus bikin program yang namanya Terus Belajar. Ya, dari namanya aja mungkin udah kelihatan, mengajak murid untuk terus belajar, mengajak guru untuk terus belajar, mengajak orang tua untuk terus belajar, mengajak kepala sekolah untuk terus belajar. Itu. Nah, mungkin dimulai dari pelatihan guru sama kepala sekolahnya nanti itu, Mbak. Jadi gurunya kita latih agar guru-guru itu punya kompetensi yang bisa membuat dia bertambah kompetensinya untuk bisa mengajar, ya, di situasi kayak gini, bisa tetap berdaya, gimana merancang RPP, gimana bikin kesepakatan kelas, gimana merancang assessment,
gimana membuat pembelajaran nggak sekedar hanya fokus pada konten, tapi bisa fokus pada kompetensi. Itu kemudian bagaimana merancang pembelajaran jarak jauh yang bermakna, itu guru-gurunya akan kita latih seperti itu. Nah, kemudian untuk kepala sekolahnya juga sama, Mbak, akan kita dampingi juga. Jadi gurunya kita latih, kepala sekolahnya kita latih juga. Kenapa? Kenapa nggak hanya gurunya aja? Kenapa harus ada kepala sekolah? Ya karena itu, karena kami percaya kepala sekolah itu adalah driver, ya, seseorang yang akan juga menggerakkan bagaimana guru-guru itu nanti dalam mengajar. Kalau kepala sekolahnya itu nggak sejalan dengan gurunya sudah out of the box, sudah merancang pembelajaran yang berbeda, pembelajaran yang bisa melibatkan murid, kepala sekolahnya nggak setuju, ya kasihan gurunya. Jadi kami selain guru nanti juga akan melatih juga kepala sekolahnya, Mbak, itu. Nah, kemudian yang siapa aja yang kita latih? Orang tuanya, Mbak. Orang tuanya juga akan kita dampingi. Untuk apa? Ya mungkin selama ini guru kepala sekolah itu jarang banget melibatin orang tua. Kalau kita lihat mungkin hanya di 3 sesi kali ya di persekolahan. Ketika misalnya ada iuran, ya pembahasan iuran, kemudian ketika murid bermasalah, sama ketika murid-murid itu menerima hasil belajar. Orang tua jarang banget dilibatkan. Makanya nanti kita akan dampingin orang tuanya agar orang tua nggak sekedar di situasi yang sekolah butuh aja orang tua datang, tapi di situasi apapun orang tua juga tetap datang gitu. Murid-muridnya juga nanti ada pendampingannya juga, biar murid-murid merasakan, oh ini toh pembelajaran yang merdeka belajar, agar murid-murid itu merasakan belajar itu kasmaran akan belajar, senang akan belajar kayak gitu. Jadi orang tua, murid, guru itu akan kita kita latih, kita dampingi juga, dan nanti juga di akhir murid-murid juga akan dapat donasi, Mbak. Salah satunya adalah board game, papan permainan, dan guru-gurunya nanti ya ada juga yang akan kita angkat di surat kabar guru belajar, dan guru yang berhasil akan kita bikin video profil. Untuk apa? Tujuannya agar itu terimbas. Jadi nggak sekedar beberapa guru atau kepala sekolah yang ikut program, nanti semua guru yang ada di daerah itu bisa terimbas dengan melihat videonya, dengan membaca surat kabarnya, Mbak. Oke, terima kasih Mas Rizky atas penjelasan detailsnya. Jadi sebenarnya guru-guru pengajarnya itu di daerah mana aja sih, Mas, yang mendapatkan manfaat ini? Baik. Jadi kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman juga flashback ke belakang, Nusantaran selalu memberikan beasiswa kepada daerah-daerah yang dilewatinya kan. Nah, harusnya kalau dilihat tahun ini juga akan melewati daerah-daerah di Jawa Timur. Jadi ada 5 daerah di Jawa Timur, yang mana itu nanti berjejeran ya, ada Kediri, ada Blitar, Tulungagung, Ponorogo, sama Trenggalek. Gitu. Jadi daerah-daerah itu yang akan mendapatkan beasiswanya. Oke, Mas. Jadi tahapannya itu adalah seperti tadi yang Mas Rizky cerita ya. Untuk sekolahnya itu kan apakah ada seleksi dulu, Mas, atau seperti apa tuh, Mas, tahapannya? Ya. Jadi sebenarnya beberapa sudah kami jalankan. Jadi di awal itu kita akan audiensi sama dinas. Setuju atau enggak dengan program ini? Alhamdulillah, Mbak, semuanya setuju, Mbak. Ya, semuanya setuju, semuanya senang dengan program ini. Oh, ini yang kita tunggu-tunggu, ini yang harusnya kita jalankan dari tahun-tahun yang lalu gitu. Nah, alhamdulillah kemarin juga sudah melakukan. Jadi di awal itu ada kegiatan peluncuran, Mbak. Jadi kita meluncurkan itu lewat kanal YouTube, dan dinas itu menyebarkan undangan peluncuran itu kepada semua sekolah yang ada di daerahnya. Gitu. Kemarin yang nonton kalau diakumulasi bisa sampai 2.000 sampai 3.000 guru. Ya, kalau diakumulasi. Jadi diseleksi sebanyak itu yang akan diterima, itu berarti nanti ada 50 sekolah per daerahnya. Itu berarti kalau 50 sekolah dikali 5 ada 250 peserta per daerahnya. Itu jadi dari 3.000 itu nanti kita susutkan jadi 250. Jadi memang guru-guru yang kepilih itu memang guru-guru yang salah satunya itu yang terpilih itu ya, salah satu indikator terpilihnya seperti yang ada dalam campaign adalah sekolah yang inklusi sih, Mbak. Selain sekolah umum, jadi sekolah inklusinya ada, sekolah umumnya ada. Karena teman-teman di inklusi atau sekolah-sekolah yang inklusi itu juga ngalamin kendala juga di masa-masa seperti ini. Jadi ada 2 sekolah umum dan sekolah inklusi yang kita akan dampingi. Gila, Mas, aku nggak nyangka ternyata sebanyak itu ya. Iya. Dan alhamdulillah responnya cukup baik ya dari segi orang yang view dari YouTube gitu kan saat peluncuran kemarin. Dan dari dinas-dinas pendidikan setempat juga
ternyata fully support kan apa namanya program ini. Iya. Nah, terus Mas Rizky berarti kan kemarin itu kita sudah melakukan kegiatan peluncuran ya, di mana dihadiri juga oleh kepala dinas sama pihak-pihak terkait lainnya. Nah, setelah itu tahapannya berarti akan dilakukan penyaringan dulu ya Mas ya, seleksi yang tadi Mas Rizky cerita ya. Benar. Oke, nah boleh cerita nggak Mas dari segi timeline nih? Karena kan sekarang peluncuran sudah dilakukan, kemudian proses seleksinya, kemudian tahap-tahap selanjutnya. Boleh cerita ya Mas ya? Oke, kalau timeline sendiri peluncuran kan sudah rencananya ini sedang kami analisis Mbak untuk jadi teman-teman udah pada ikut seleksi juga, kita analisis. Setelah analisis itu akhir Mei insya Allah selesai Mbak. Akhir Mei selesai analisis itu kita bisa umumkan siapa peserta yang akan ikut program. Habis itu ada 2 kurikulum kelas Merdeka Belajar sama kurikulum sekolah Merdeka Belajar. Kurikulum kelas Merdeka Belajar itu Mei Juni selesai, habis itu kita rehat paling sekitar 2 minggu, habis itu lanjut lagi ke kurikulum setelahnya. Sekitar 4 sampai 5 bulan ke depan Mbak program ini akan berjalan sih. Setelah itu Mas, bentuk dari pengawasannya dari teman-teman KGB itu seperti apa sih Mas? Nah, setelah itu kegiatannya tuh ngapain aja sih Mas? Maksudnya terus juga kayak pengen tahu bentuk pengawasannya dari KGB itu. Oke, baik. Oke Mbak, jadi kami selain Yayasan Guru Belajar juga setuju dengan Mbak Halida akan melibatkan banyak lembaga, salah satunya komunitas guru belajar, nanti juga akan melibatkan dari teman-teman keluarga kita, sekolahmu, dan lain sebagainya. Nah, di awal, nanti setelah teman-teman terpilih, ada sesi yang namanya kita ketemu secara tatap muka online, Mbak. Jadi kan memang nanti pendampingannya secara online ya. Jadi nanti di awal kita akan tatap muka online, di awal itu kita akan ngajak refleksi. Jadi guru-guru itu mengajak tantangannya selama ini mengajar kayak apa, harapannya kayak apa, sehingga kita biar tahu sebenarnya guru-guru yang akan kita latih itu masih pada tahapan level apa. Setelah itu, teman-teman akan belajar modul-modul secara mandiri, Mbak. Jadi ada modul-modul yang kita gunakan itu di satu kurikulumnya itu sekitar 6 modul, ya modul-modul yang akan dipelajari oleh guru dan kepala sekolah. Nah, di saat mereka belajar modul-modul yang kita online kan tersebut, ada pendampingannya juga, Mbak. Jadi mereka akan dibikin grup-grup WA. Ya, di dalam grup-grup WA itu nanti akan ada beberapa teman-teman dari KGB yang akan mendampingi mereka saat proses mereka belajar di modul-modul tersebut. Pendampingan di akhir itu ada beberapa. Guru ada 2 pendampingan, pendampingan yang berkaitan dengan orang tua 1, pendampingan yang berkaitan dengan pembelajaran 1, pemimpin juga ada 1 pendampingan, orang tua juga ada pendampingan juga, murid juga ada pendampingan seperti itu. Nah, setelah itu ada kayak rencana aksi yang akan dilakukan guru sama kepala sekolah setelah program itu apa? Itu agar nggak berhenti, Mbak. Nah, selama ini tuh banyak pelatihan pendampingan yang sekedar menyampaikan tapi kita nggak melihat rencana aksi atau aksi apa yang akan dilakukan. Nah, kita akan memantau itu juga, Mbak. Itu. Dan sebenarnya nggak berhenti sih Mbak sampai di situ. Ya, biasanya kan kalau pelatihan berhenti. Nah, kalau kami nanti biar tetap menjaga semangat guru belajar, biar tetap menjaga semangat kepala sekolah belajar, nanti kita ajak guru dan kepala sekolah itu ikut komunitas, Mbak. Jadi pelatihannya selesai, pendampingan kita selesai, tapi semangat belajarnya akan sepanjang masa, Mbak. Oke deh, Mas Rizky. Boleh nggak memberikan pesan dan kesan terakhir dan harapannya dari Mas Rizky akan program Terus Belajar ini? Oke, kalau menurut saya program Terus Belajar merupakan program yang sangat tepat sekali dilaksanakan di masa-masa seperti ini. Kita melihat banyak guru yang ngalamin kesulitan, banyak kepala sekolah yang ngalamin kesulitan, tapi kita nggak melihat kelemahannya atau beberapa hal yang negatif, tapi kita melihat sesuatu harapan, secerca harapan di sana. Guru mau terus belajar, kepala sekolah mau terus belajar, sehingga kita bisa membantu di sana. Nah, harapannya program ini memang membawa perubahan di daerah-daerah tersebut, membawa pendidikan yang berpihak pada anak, membawa anak-anak belajar dengan penuh merdeka, membawa guru dan kepala sekolah yang punya prinsip untuk memerdekakan muridnya, memerdekakan pembelajarannya, memerdekakan sekolahnya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Nusantaran yang terus berjuang, yang terus mau setiap tahun berdonasi. Kami dari Yayasan Guru Belajar siap mengelola atau
yang diberi amanah untuk melaksanakan program ini siap untuk sama-sama memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banget. Itu juga harapan kita, dan terima kasih juga udah mau terus direpotin nih sama Nusantaran setiap ada program gitu kan. Karena kita percaya teman-teman di KGB itu memang sudah mumpuni semuanya. Jadi kita udah nggak takut lah, maksudnya kita percaya bahwa kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Mas Rizky Terima atas kasih, waktunya. Mbak Ya, Halida. selamat siang Mas Rizky. Selamat siang. Ya, terima kasih Mbak Halida dan juga Mas Rizky yang sudah memberikan paparan dari dana yang kita kumpulkan melalui Nusantaran Chapter 8 Ponorogo sampai dengan Blitar yang berjumlah Rp660.034.401 akhirnya bisa dibuatkan program supaya kita bisa mendukung semua guru-guru, supaya mereka improve lebih cepat lagi, supaya mereka bisa memberikan pengetahuan yang lebih baik lagi kepada murid-muridnya. Memang ini adalah salah satu hal yang sangat challenging ya, dan semua sangat merindukan offline. Seperti yang saya baca di chat box, banyak sekali yang kangen dengan semuanya, juga pingin sekali offline itu ada lagi, tapi yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa menjaga kesehatan diri kita supaya pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi, seru-seruan lagi, lari bareng lagi, dan merasakan indahnya Indonesia, merasakan bagaimana kita bisa berkontribusi melalui apapun itu, bisa jadi pelari, bisa jadi donatur, bisa jadi volunteer atau panitia, dan juga berkontribusi kepada pendidikan. Nah, ini kan pasti banyak yang nungguin ya, chapter 9 tuh akan kayak apa sih? Terus dari itu bentuknya kayak apa, jumlahnya seperti apa, jaraknya sejauh apa, terus dari itu finish line-nya akan di mana, dan program apa yang nanti akan dibuat oleh Nusantaran Chapter 9. Nanti masih ada Jurian Andika, kita tunggu ya di akhir ya, dia akan menyampaikan berpatah-patah kata untuk memberikan informasi yang bisa diberikan saat ini, karena masih banyak informasi yang mungkin bisanya diberikannya saat nanti. Nah, kita juga mau ngasih tahu, kan biasanya kita selalu memberikan pengumuman tentang fundraiser yang mengumpulkan donasi terbanyak dan juga fundraiser dengan jumlah angka donasi terbanyak. Nah, ini kita mau ngasih tahu dulu jumlah donasi atau gross donation value, yang artinya adalah jumlah donasi itu pure, masih belum dikurangi oleh biaya administrasi atau transaksi dari platform Kita Bisa. Angkanya adalah Rp660.034.401. Jadi kita kasih tepuk tangan buat semua dulu, buat semua pelari yang jumlah pelarinya itu ada 617 ataupun fundraisernya yang sudah berhasil untuk membawa donatur baru sebanyak 2.418 orang. Jadi kalau di total donors ataupun yang menyumbang atau yang berdonasi ada 4.264 orang yang bisa kita kumpulkan di chapter 8 dari Ponorogo ke Blitar secara virtual. Jadi kita sangat berterima kasih buat kita di Nusantaran. Lebih baik ada yang berdonasi tapi angkanya tidak terlalu besar, tapi lebih banyak lagi orang yang ikut berdonasi dan lebih banyak orang yang ikut mengkampanyekan tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih untuk para pelari, fundraiser, donatur, panitia, dan semua supporter yang membantu berjalannya chapter 8 menjadi lebih baik. Salah duanya adalah Jawara VR dan Padara Sports yang mendukung juga, dan juga Big Change Agency yang mensupport dari sisi marketing. Kita juga mengumumin nih sebelum jurian muncul kembali, yang kita tanya ya, jurian tuh ada di mana sih sekarang? Apakah masih di Monas sama Christopher Tobing? Top 2 fundraiser by GDV. Ada 1 orang cowok dan 1 orang cewek. Ada Dr. Arlet Suzy Puspa Pertiwi dengan jumlah donation ada 92 transaksi dengan total donasinya 25.1.683. Siapakah yang cowok yang masuk ke posisi top 10? Ada Farli Sukanto dengan total donasi transaksinya ada 56.
Total GDV-nya Rp13.377.183. Kita berterima kasih untuk semuanya juga. Siapa aja sih yang masuk dalam jajaran top 10? Nanti bisa dilihat di Instagram. Kita juga akan mengirimkan hadiah nih ya buat top 2 fundraiser. Jadi tunggu pengumumannya atau tunggu kirimannya akan kita kirimkan ke rumah masing-masing. Nah, tadi semua udah diumumin ya. Pasti yang ditunggu-tunggu, kenapa masih ada 50 orang staying di sini untuk tahu chapter 9 itu kira-kira kisi-kisinya kayak apa sih? Berapa jarak kilometernya? Tapi kalau jurian mungkin masih bisa dipertanyakan ya, seorang jurmin kalau ngasih jarak tuh bisa beda antara aslinya dan juga yang di brosur. Terus dari itu, apakah ini akan offline atau masih online? Kita tanya Mbah Jurian yang kita panggil dulu aja kali ya. Hai Jurian. Halo. Hai. Halo. Jurian, gimana larinya bareng Christopher dari Monas sampai dengan Ponorogo dalam waktu 15 menit? Lebih banyak capek hatinya daripada capek fisiknya. Apa itu yang dimaksud dengan capek hati, bisa diceritakan? Kita bingung nih, NR9 gimana ya? Tapi Oh wow. bahas ya sama Topar. Kita suruh Oke. aja netizen kirim saran dan masukan buat kita gitu. Yes, ini ya kalau semua mau memberikan masukan pastinya kita tampung, tapi kita juga melihat keadaan yang paling baik untuk semua yang bisa ikutan itu seperti apa. Kita kasih stage-nya untuk jurian, silakan paparan dan juga biasanya pasti ada satu pesan penting yang akan disampaikan oleh jurian. Silakan Jur. Oke, thank you Dian. Terima kasih teman-teman semua udah join di Rayakan Kebaikan. Mewakili Nusantara, mau ngucapin makasih banget karena pasti semua berubah ya tahun ini. Hal baru, Nusantara chapter 8 harusnya kita ke Blitar. Tadi kayaknya nganterin Blitar sama Tika harusnya, tapi ternyata pandemi berkata lain. Lalu NR9 nih. NR9, emang kita udah meeting ya? Kan kayaknya belum ya. Tapi intinya sih kita open buat masukannya ke email aja di nusantaran.com. Kita juga pasti masih wait and see untuk offline atau enggak. Yang pasti harusnya, aku coba ceritain dulu, harusnya Blitar ke Bromo, harusnya. Oh wow. Kebayangnya, tapi kita lihat ya gimana nantinya. Yang pasti kalau aku tutup sama pantun aja kali Dian ya. Wow, boleh silakan Bang Jur. Oke, aku tutup sama pantun aja. Jalan-jalan bareng Nusantaran. Jangan lupa membawa galah. Sampai jumpa di NR9 karena anak-anak harus sekolah. Thank you. Oh, terima kasih ya Bang Jur. Pesan yang sangat singkat tapi syarat dengan makna. Gimana caranya perjalanan di tahun ke-9 bisa benar-benar berkontribusi untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan hal yang paling kita sukai adalah berlari. Terima kasih Bang Jur. Kita akan ketemu lagi di Senayan kali ya. Jadi kita tungguin 10 menit. Bang Jur bisa nggak ya lari dari Monas ke Senayan terus kita buka puasa bareng? Oke. Nah, biasanya kan kalau misalnya virtual ataupun offline atau online nggak afdol kalau kita nggak foto bareng. Jadi kita ajak semua untuk nyalain kamera supaya kita bisa foto bareng. Kita tetap ngerayain hari ini dengan berfoto bersama. Silakan kalau yang mau menyalakan kamera, kita tunggu supaya bisa lari bareng. Dan semoga ya, mungkin perayaan Nusantaran yang keberapa itu adalah sekalian perayaan besarnya Mas Rifa. Gimana kita doakan juga ya untuk Mas Rifa ya, menemukan jodohnya di Nusantaran. Oke, kita hitung akan ada 2 kali foto. Kita foto yang pertama dulu. Semua sudah siap? Di hitungan ke-5, 3, 2, 1. Oke, satu lagi kita foto bareng. Di hitungan yang ke-5, 4, 3, 2, 1. Ya,
Terima kasih semua yang sudah datang hari ini, yang sudah ikutan dari 1,5 jam ke belakang sampai hari ini. Dan kita kasih kesempatan buat teman-teman untuk bisa menyiapkan buka puasa. Dan satu pesan lagi, ngingetin semua untuk ikutin storytelling challenge competition yang diadakan di Instagram. Kasih hashtag cerita sahabat Nusantaran, ceritain perjalanan paling menarik yang terjadi sepanjang perjalanan 8 tahun Nusantaran berlangsung. Nanti akan dipilih 10 cerita yang paling menarik dan kita akan sediakan hampers atau goodie bag dari sponsor hari ini, Elmen. Satu lagi, kalau buat teman-teman yang mau punya merchandise terbaru dengan logo Nusantaran yang terbaru seperti yang saya pakai hari ini, nanti tungguin pengumumannya di Instagram Nusantaran. Selamat sore, selamat berakhir pekan juga untuk sahabat Nusantaran di seluruh Nusantara. Terima kasih untuk Elmen, terima kasih untuk Big Change Agency yang sudah meminjamkan studio hari ini, Human Connection Studio. Dan juga terima kasih untuk produser saya, Mahfud Ahyar yang ada di belakang kamera, dan juga Stefanis Hosea, the visual engineer. See you di kesempatan yang paling tepat. Bye!